Nah, pas banget Pak RT udah pergi. Sabrina, bilang ke suamimu ibu butuh uang buat minggu ini. Ibu mau ngadain pengajian paling megah di kampung. Tetangga-tetangga tuh tahu kalau keluarga kita tuh berada, nggak kalah sama keluarga Pak RW. Betul, Bapak juga bosan pakai motor yang sering mogok dan bunyinya mirip mesin giling padi. Bilang ke Ilham, beliin Bapak motor keluaran terbaru biar nggak malu. Tapi Ibu, Bapak, uang tabungan Mas Ilham saat ini sebenarnya untuk... Alasan. Pokoknya malam ini kamu harus bicara. Duh, Sabrina, untung kamu ada di rumah. Ini aku bawain kue buat cemilan kamu menjahit. Kamu itu jam segini masih aja sibuk. Tetangga-tetangga udah pada hobi gosip. Cuma kamu yang paling rajin dan berhati emas di kampung ini. Nggak pernah mengeluh pula. Bu Siti, terima kasih banyak kuenya Bu. Repot-repot banget. Aku biasa aja kok Bu. Namanya juga membantu suami, mumpung tenaganya masih ada. Tapi ya, tadi aku lihat Ibu Mariam, mertuamu itu lagi belanja di pasar. Seleranya tinggi banget, beli daging premium sambil pamer perhiasan. Aku cuma mikir, kamu di sini hemat-hemat, tapi mertuamu modisnya minta ampun. Ibu Siti bisa aja, nggak apa-apa kok Bu. Wajar kalau orang tua ingin menikmati hari tua mereka. Yang penting Mas Ilham dan aku masih bisa makan cukup setiap hari. Ya udah deh, aku pamit dulu ya Sabrina. Sore istriku yang cantik, hari ini aku capek banget. Tapi pas lihat senyum kamu, rasa capek aku langsung hilang setengah. Sore Mas, capek ya? Oh iya, tadi ada Bu Siti main kesini. Dia bawain kue pasar juga buat kita. Enak. Oh iya sayang, sebenarnya tadi di jalan aku kepikiran sesuatu. Aku mau bicara serius tentang orang tuaku, tapi aku nggak enak sama kamu. Bicara aja Mas, ada apa dengan ibu dan bapak? Kayak sama siapa aja. Begini, ibu dan bapak sepertinya punya keperluan mendesak lagi bulan ini. Aku tahu kita lagi nabung buat rumah impian kita, tapi sebagai anak aku mau berbakti. Kamu mau kan memaklumi orang tuaku dan mengalah buat mereka? Mas, nggak perlu merasa bersalah. Selama itu untuk kebaikan ibu dan bapak, aku pasti dukung. Besok aku ke rumah mereka buat nanyain langsung apa yang mereka butuhin, sekalian bantuin ibu masak. Aduh Sabrina, itu pojok teras masih kotor loh. Lap yang bersih dong, jangan males-malesan begitu. Masa menantu ibu kalah gesit sama empok-empok tukang jamu keliling? Iya ibu, ini aku bersihin lagi. Maaf tadi terlewat. Udahlah Bu, yang penting lantainya bersih. Oh iya Sabrina, Ilham mana? Jam segini belum kelihatan batang hidungnya. Bapak mau pamer, nanya soal tabungan dia. Mas Ilham udah berangkat kerja dari subuh tadi Pak. Katanya ada urusan kantor. Selamat pagi Pak Dulo, Bu Mariam. Wah beruntung ya kalian punya menantu rajin seperti Sabrina. Pagi-pagi rumah udah kinclong begini. Ini saya mau antar berkas iuran bulanan warga Pak. Bagi Pak RT, jelas dong keluarga kami kan memang harus selalu rapi. Sini berkas iurannya Pak, nanti si Ilham yang bayar semuanya. Gampang itu mah. Hahaha, siap Pak Dulo. Kalau begitu saya permisi dulu, mau keliling ke rumah warga yang lain. Mari semua. Nah, pas banget Pak RT udah pergi. Sabrina, bilang ke suamimu ibu butuh uang buat minggu ini. Ibu mau ngadain pengajian paling megah di kampung. Tetangga-tetangga tuh tahu kalau keluarga kita tuh berada, nggak kalah sama keluarga Pak RW. Betul, Bapak juga bosan pakai motor yang sering mogok dan bunyinya mirip mesin giling padi. Bilang ke Ilham, beliin Bapak motor keluaran terbaru biar nggak malu. Tapi ibu, bapak, uang tabungan Mas Ilham saat ini sebenarnya untuk... Alasan. Pokoknya malam ini kamu harus bicarain ini sama Ilham lo ya. Astaga sayang, kalau dihitung-hitung sisa uang kita nggak akan cukup kalau diturutin semua. Ini nominal yang ibu minta buat pengajian besar banget. Belum lagi bapak yang minta motor baru. Impian kita buat beli rumah sendiri bisa melayang ini.
Tenang mas, jangan acak-acak rambut begitu, nanti gantengnya hilang. Tarik napas dulu, ayo kita cari jalannya pelan-pelan. Aku bingung harus gimana lagi sayang. Di satu sisi aku anak laki-laki yang wajib berbakti sama orang tua, tapi di sisi lain aku kasihan sama kamu yang udah ikut menderita di kontrakan sempit ini demi nabung setiap hari. Mas, dengerin aku ya. Uang tabungan itu kan masih bisa kita cari pelan-pelan, tapi kalau kebahagiaan ibu dan bapak, rasanya nggak bisa ditunda. Kamu kok bisa sebaik ini sih sayang? Apa kamu gak kesel sedikit pun sama orang tuaku yang selalu menuntut banyak dari kita? Kalau ditanya kesel, manusiawi pasti ada rasa capek mas. Tapi lihat kamu bimbang begini, hatiku jauh lebih sakit. Jadi, ayo kita relakan aja uang tabungan ini demi ketenangan hati ibu dan bapak ya. Iya deh, kalau kamu udah bilang gitu, besok siang pulang dari kantor aku pergi ke dealer motor sama bapak. Mas Benny, ini gagah banget. Pasti besok malam aku lewat pangkalan ronda, bapak-bapak pasti kaget berjamaah. Hahaha, jelas pak. Ini tuh paling dicari bulan ini. Fiturnya udah canggih, pilihan bapak sangat berkelas. Kelasnya sih tinggi mas, tapi tensi darah aku langsung naik lihat harganya. Bapak yakin mau pilih tipe yang biasa aja? Ini tabungan aku sama Sabrina langsung habis loh. Ilham, kamu jadi anak jangan perhitungan begitu dong. Motor lama bapak itu kalau dinaikin bunyinya bikin malu. Lagi pula istrimu Sabrina kemarin mengizinkan, masa kamu yang pelit? Betul mas, demi kebahagiaan orang tua kan nggak ada ruginya. Silakan ditandatangani untuk pelunasan tunainya mas. Setelah ini motor bisa langsung dibawa pulang hari ini. Ya udah, tolong diproses ya cepat ya mas Benny, biar bapak segera bawa. Begitu dong, bapak mau ke toko kain dulu jemput Sabrina biar dia bisa lihat motor keren ini. Hanya Sabrina, oh ini gulungan kain katun pesanan kamu udah kok Aliong siapkan ah, karena kamu langganan paling rajin dan baik hati. Kasih potongan harga khusus hari ini, nggak usah bayar penuh. Terima kasih banyak, potongan harganya sangat membantu. Semoga toko Ko Aliong makin laris manis ya. Sabrina, pas banget kamu di sini. Gaun pesanan aku untuk acara minggu depan jangan lupa dibuat agak longgar di bagian pinggang ya, biar aku bisa bebas makan prasmanan. Tapi, kok kamu kelihatan pucat hari ini? Masa sih Mbak Lastri? Nggak apa-apa kok, aku cuma agak kurang tidur aja seminggu ini karena kejar target. Hanya kamu jangan terlalu dipaksakan. Itu tubuh cari uang memang wajib oh, tapi kalau sakit nanti biaya berobat lebih mahal loh dari harga satu gulungan kain loh. Betul. Oh iya, setelah dari toko kain ini, kamu mau langsung pulang ke rumah kontrakan atau mampir ke rumah mertuamu? Aku harus mampir ke rumah ibu Mariam dulu mbak. Soalnya ibu tadi pesan kalau siang ini ada teman arisannya mau datang ke rumah. Aku duluan ya mbak, mari. Jeng Rita, pokoknya pengajian minggu depan itu harus jadi yang paling heboh sekecamatan. Semuanya berkat anakku Ilham yang langsung mengerti tanpa perlu diminta 2 kali. Hebat banget Jeng Mariam. Tapi kasihan itu menantumu Sabrina. Dari tadi bolak-balik bawa nampan kayu sampai keringetan. Kamu rajin banget sih Sabrina. Beruntung Jeng Maria punya menantu kayak kamu. Jeng Rita jangan muji dia terus, nanti dia besar kepala. Itu kan emang udah tugasnya sebagai menantu di rumah ini. Lagi pula jalannya lelet begitu kayak kura-kura kurang vitamin. Piring kotornya jadi numpuk di dapur tahu. Maaf ibu, Mbak Rita, kepalaku pusing dari tadi, jadi agak lambat. Ini piringnya langsung aku cuci bersih sekarang kok bu. Ya udah deh, Jeng Mariam, aku pamit pulang dulu ya. Mau jemput anak sekolah. Sabrina, kamu jangan kecapean ya, wajah kamu pucat banget. Halah, Jeng Rita melebih-lebihkan aja. Sabrina, sapu ruang tamu sekarang, bersihin sisa-sisa keripik di bawah meja, jangan sampai ada semut ya. Iya ibu, ini langsung aku sapu sampai bersih. Setelah pekerjaan di sini selesai, boleh kan aku izin pulang duluan ke kontrakan buat lanjut jahit?
Kepala aku pusing banget, tapi kain pesanan Balastri harus selesai besok pagi. Nggak boleh tertunda kalau aku mau dapat uang tambahan buat makan minggu ini. Perutku juga perih karena dari tadi pagi belum sempat makan nasi, cuma minum air beberapa teguk aja. Mas Ilham sebentar lagi pasti pulang kerja. Aku harus kuat, seenggaknya sampai bisa buatin dia makan malam. Ayah Sabrina, tolong kerja sama sebentar aja untuk beberapa jahitan lagi. Kalau aku menyerah sekarang dan pingsan di sini, siapa nanti yang menyambut Mas Ilham di depan pintu? Ya Tuhan, kenapa jarum jahitnya jadi ada 3? Mas Ilham, maafin aku ya, aku udah gak kuat. Sabrina, buka pintunya. Ini ibu sama bapak datang. Kamu ini budek atau sengaja sih? Menantu macam apa bertawa malah dicuekin begini? Iya nih, perut bapak udah keroncongan. Masa udah dibelikan motor baru, sambutannya dingin begini? Astaga bu, bapak ada apa? Kok sore-sore begini udah pada heboh? Suara gedorannya sampai kedengeran ke pangkalan ojek loh. Ilham, kamu lihat di jam di dinding udah jam berapa? Rumah kok gelap gulita kayak sarang kelelawar. Makanan belum masak dan istrimu ditungguin dari tadi nggak nongol-nongol. Loh, pintunya nggak dikunci kok bu, pak. Ya udah, ayo kita masuk. Aku jadi ikut khawatir kenapa Sabrina belum nyalain lampu. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Malam ini juga uangnya harus ada dan Sabrina harus masak ayam goreng kesukaan ibu. Astaga Sabrina, kamu pucat banget sayang. Udah, jangan banyak gerak dulu. Kita langsung ke dokter sekarang ya. Aku nggak tega lihat kondisi kamu. Jangan mas, nggak apa-apa, aku cuma pusing sedikit kok. Ibu sama bapak udah jauh-jauh ke sini, kasihan kalau belum minum teh hangat. Alah Ilham, kamu jangan mau dibohongin sama akting istrimu itu. Pingsan kok bisa pas banget pas ibu datang buat nagih uang bulanan. Sengaja itu, biar kita pulang nggak bawa hasil. Betul, aktingnya udah mirip pemain drama tersakiti di televisi. Cepet bawain minum ke meja Sabrina. Tenggorokan bapak udah kering dari tadi sore. Cukup bu, bapak. Kenapa ibu dan bapak gak tega bicara begitu? Sabrina lagi sakit parah demi menuruti semua kemauan kalian. Tapi gak ada sedikit pun rasa ibah di hati kalian. Maaf ibu, bapak, kepala aku benar-benar gelap, Mas Ilham. Sabrina, bangun sayang. Jangan tinggalin aku. Ibu, bapak, lihat apa yang udah kalian lakukan pada istriku. Aku harus bawa dia ke rumah sakit sebelum terlambat. Keluarga dari Ibu Sabrina, kebetulan aku dokter yang menangani istri kamu di dalam tadi. Iya dokter, aku suaminya. Bagaimana keadaan istri aku dok? Istri kamu mengalami kelelahan yang luar biasa mas. Ditambah lagi ada gejala malnutrisi parah, seperti jarang diisi makanan bergizi. Ini kalau terlambat dibawa ke sini setengah jam aja bisa berakibat sangat fatal buat keselamatannya loh. Kok bisa sampai malnutrisi begitu? Padahal kan tiap hari dia masak di rumah kita. Masa dia nggak ikut makan juga sih? Mana bapak tahu bu? Aduh, kalau tetangga-tetangga sampai dengar menantu kita masuk ke rumah sakit karena kurang makan, gengsi bapak mau ditaruh di mana? Gengsi di saat Sabrina bertaruh nyawa di dalam sana. Bapak masih mikirin gengsi bapak? Apa belum cukup kalian menyiksa perasaan dan fisik istriku selama bertahun-tahun? Ilham, kamu kok berani bentak ibu? Ibu kan cuma mau tahu keadaan menantu ibu aja, jangan ketus begitu dong. Mulai detik ini aku nggak akan biarin siapapun termasuk ibu dan bapak memanfaatkan ketulusan Sabrina sampai merenggut kesehatannya. Aku mau fokus jaga istriku sampai dia benar-benar sembuh.
Assalamualaikum Sabrina, Ilham. Ini ibu datang buat jenguk kamu. Ibu bawakan sup ayam hangat. Ibu masak sendiri loh, ini khusus buat menantu ibu yang paling baik. Waalaikumsalam, Ibu, Bapak. Repot-repot banget sampai dibuatin sup ayam segala. Terima kasih banyak ya, Bu. Ayo silakan duduk, Bu. Iya Sabrina, ini bapak juga bawain buah jeruk yang besar-besar biar vitamin kamu penuh lagi dan gak pucat. Bapak mau minta maaf ya soal motor kemarin. Bapak merasa bersalah udah bikin kamu tertekan. Ibu juga minta maaf ya sayang. Ibu selama ini egois, cuma mentingin gengsi sampai nggak peduli kalau kamu kelelahan. Maafin kelakuan ibu yang banyak menuntut ini ya. Udah Ibu, nggak apa-apa. Aku sama sekali nggak nyimpen dendam sama Ibu dan Bapak. Yang penting sekarang kita semua udah kumpul lagi dengan sehat. Nah, mumpung ibu dan bapak udah sadar, aku cuma mau tegasin sekali lagi. Aku sangat bersyukur kalian udah berubah. Tapi setelah Sabrina keluar dari rumah sakit ini, kami mau fokus menata kembali impian kami yang sempat tertunda. Iya bapak dukung penuh keputusan kamu. Gak ada lagi tuntutan aneh-aneh dari bapak. Kalau begitu kapan kira-kira rencana kalian mau pindah ke rumah baru kalian? Rencananya sih minggu depan pak. Setelah urusan administrasi rumah sakit selesai dan kondisi fisik Sabrina udah benar-benar pulih 100%. Uang DP rumahnya juga masih aman. Jadi kami tinggal mencicil sisanya pelan-pelan tanpa perlu memaksakan diri lagi. Oh kalau begitu Ham, nanti urusan bungkus-bungkus baju dan barang dikontrakan biar ibu bereskan ya. Kamu fokus temenin Sabrina di sini. Biar istrimu nggak stres bikin cucian atau tumbukan kain jahitan lagi. Ibu baik banget. Terima kasih ya Bu. Bau sup ayamnya menggugah selera. Perut aku langsung keroncangan nih nyium bau kaldu sewangi ini. Hehehe, langsung dihabiskan aja supnya Sabrina. Ini bapak kupaskan jeruk manis juga buat pencuci mulut setelah makan. Tenang aja, jeruk ini bapak beli pakai uang jajan bapak sendiri, bukan hasil nodong si Ilham lagi kayak kemarin. Hahaha, bisa aja bapak, tapi aku pegang ya janji bapak sama ibu hari ini. Jangan sampai nanti pas kami pindah rumah baru tiba-tiba tagihan klakson telolet baru lagi buat motor bapak. Bapakmu ini kalau macam-macam lagi biar ibu kompesin aja ban motor barunya itu pakai jarum punya Sabrina. Pokoknya sekarang kita semua harus kompak dukung kebahagiaan anak dan menantu kita sendiri. Aduh Ibu, jangan galak-galak begitu sama Bapak. Aku benar-benar bahagia melihat kita semua bisa tertawa bersama seperti ini tanpa ada yang harus merasa terbebani lagi. Akhirnya kardus terakhir turun juga sayang. Coba kamu lihat, ini kunci rumah baru kita. Sekarang kita nggak perlu ngontrak lagi. Alhamdulillah Mas, aku masih berasa mimpi bisa berdiri di depan rumah sendiri begini. Rasanya plong, nggak ada beban lagi. Assalamualaikum anak dan menantuku yang hebat. Ini ibu bawain rendang daging spesial buat isi tenaga kalian. Oh iya, ini ibu sekalian bawain tanaman pot kecil ya biar teras rumah kalian makin cantik. Waalaikumsalam Ibu, Bapak, terima kasih banyak hadiahnya. Ibu sampai repot-repot masak rendang segala, baunya harum lagi. Jelas dong, motor baru bapak ini sekarang gunanya bukan buat pamer lagi, tapi buat antar ibu belanja ke pasar demi memasak makanan bergizi untuk menantu kesayangan bapak. Mulai sekarang bapak janji nggak akan pernah merepotkan tabungan kalian lagi demi gengsi yang nggak ada habisnya itu. Nah gitu dong pak, kalau begini kan seluruh keluarga kita bisa hidup damai, mandiri dan bahagia bersama, saling menghormati dan menjaga batasan sehat itu ternyata indah ya sayang. Betul Mas, ya udah mumpung semua makanan udah siap dan perut kita udah keroncongan, ayo kita masuk makan siang bareng.